Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Sugoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Sugoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Rama Sugoro. Di konten Rama Sugoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang Torik Halilintar dan juga Fuji. Kira-kira apa kita bahas tentang mereka berdua, tapi sebelumnya saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Sugoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dipunya loncengnya, sudah di like juga, kita akan masuk saja pembahasan kita hari ini tentang Torik Halilintar dan juga Fuji. Jadi ada yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana nih karir dari Torik dan juga Fuji, entah itu dari dunia entertain ataupun juga dari kegiatan-kegiatan mereka yang lainnya setelah mereka berdua itu mengumumkan bahwa mereka berdua sudah putus ya. Di beberapa waktu yang lalu juga kita sudah sempat membahas tentang kisah asmara mereka berdua, yang pembahasan tentang mereka berdua yang putus, kemudian juga kira-kira akan seperti apa, kelanjutannya bagaimana, kemarin sudah sempat saya bahas. Dan mungkin kalau untuk yang lainnya ya, kalau misalkan teman-teman ingin request tentang Torik ataupun juga Fuji, kalian tulis saja di kolom komentar. Untuk hari ini kita akan membahas tentang karirnya mereka, apakah akan ada perubahan dari karir mereka berdua, baik dari Fuji ataupun dari Torik sendiri. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas secara singkat terlebih dahulu. Kalau misalkan memang besok banyak yang meminta untuk dilanjutkan, kemungkinan besar saya akan melanjutkan dan juga kita bahas lebih detail lagi. Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot dan akan kita ajak terlebih dahulu. Sembari mengajak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diprediksikan ataupun juga ingin dibahas tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja DM Instagram saya di @aditex_sugoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, sudah cukup. Kita akan mulai untuk mengambil satu kartu saja ya. Satu nama nanti akan diwakili oleh satu kartu ya. Jadi ini kita akan membahas tentang karir dari Torik Halilintar terlebih dahulu. Apakah karirnya itu akan terpengaruh dengan putusnya hubungan Torik dengan Fuji? Kita akan bahas ataupun kita baca dari sisi Torik Halilintar terlebih dahulu. Kita akan ambil satu kartu saja. Ini ya. Oke, di sini muncul kartu The Chariot. The Chariot ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Dilihat ada seorang pria ataupun juga seorang ksatria yang sedang menunggangi sebuah kereta ya, kereta kuda ya. Di depannya ini ditarik oleh dua ekor binatang. Dan untuk kartu yang pertama ini, untuk Torik, saya lihat ini sesuatu yang cukup baik ya, karena saya lihat ada beberapa hal yang positif dari dalam dirinya, yang mungkin ini juga menjadi sebuah pelarian ya, mungkin untuk mengalihkan, karena di beberapa waktu yang lalu saya melihat juga ada kesedihan, kemudian juga ada kekecewaan yang cukup mendalam dari seorang diri Torik karena sudah putus dari Fuji, kemudian juga cerita cintanya berhenti sampai di situ ya. Untuk saat ini ya, kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa, tapi dalam titik tersebut saya lihat memang ada sesuatu yang ingin dia alihkan, dan dialihkan dengan sesuatu yang bagus. Menurut saya dia itu ingin bangkit, kemudian juga mengalihkan untuk hal-hal yang lebih baik lagi, misalkan untuk bisnisnya ataupun juga untuk karirnya dan lain sebagainya. Ini lebih kepada tentang bagaimana pekerjaannya, entah itu di dunia entertain ataupun juga di dunia bisnis. Menurut saya dia itu ingin mengalihkannya kepada hal tersebut, tidak ingin berlarut-larut dengan kisah asmaranya
ataupun juga dengan Fuji ya. Kalau misalkan memang nantinya akan berjodoh, pastinya akan bertemu lagi. Tapi pada dasarnya untuk kartu yang muncul ini, saya lihat dari segi Torik sendiri, dia ingin bangkit, dia ingin menunjukkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Dia masih ada hal-hal yang ingin dia lakukan, banyak hal yang benar-benar ingin dia perbaiki, dan ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan, baik dari diri pribadi seorang Torik Halilintar ataupun juga dari karirnya. Jadi saya lihat ini untuk karir dari Torik tidak akan terlalu berpengaruh ya, tidak akan menurun secara drastis, itu tidak. Mungkin awalnya cukup stabil, agak-agak ya mungkin agak-agak tersendat, tapi di beberapa waktu ke depan kemungkinan akan ada peningkatannya juga. Oke, ini dari segi Torik Halilintar. Kita akan coba untuk melihat dari sisi seorang Fuji. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Adidas Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Kita akan ambil satu kartu saja. Ini dia. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang tongkat ya, ada 10 buah tongkat dan ada seseorang ya. Di sini ada satu orang. Untuk kartu yang muncul ini saya lihat baik dari Fuji dan juga Torik Halilintar sebenarnya ini tidak terlalu banyak perubahannya ya. Tapi dari segi Fuji sendiri saya lihat di sini memang ada sedikit penurunan ya. Tapi ini hanya sedikit. Saya lihat ada sedikit penurunan, dan kemudian ini lebih kepada beberapa waktu yang pernah dia buang ya di saat dia masih bersama Torik ya. Saat dia bersama Torik itu pastinya waktunya itu akan sangat sibuk karena sering diundang, kemudian juga memang kegiatan-kegiatannya itu cukup banyak. Jadi kayaknya dia ingin meluangkan waktu dengan orang-orang yang dicintainya, kemudian keluarganya juga. Kemudian mungkin sempat ada beberapa orang ataupun juga anggapan netizen lah ya yang menganggap wah ini karirnya dari Fuji kemungkinan agak menurun karena putus dari Torik. Tapi menurut saya itu tidak 100% benar. Kenapa tidak 100% benar? Karena saya lihat dia ada kegiatan lainnya, dia ada kesibukan lainnya yang notabene itu tidak selalu di depan layar kaca. Karena untuk Fuji sendiri memang dulunya kan memang bukan di dunia entertain. Dia memang bukan pure seorang dalam tanda kutip ya seniman ataupun juga memang yang benar-benar terjun di dunia entertain, itu tidak. Tapi memang tiba-tiba saat kedekatannya dengan Torik Halilintar, kemudian juga bagaimana historisnya dengan keluarganya yang kita tahu lah ya, keluarganya dari Fuji sendiri itu dari siapa, kemudian juga memang ada hubungannya di dunia entertain, dan secara tidak sengaja ternyata namanya bisa naik, kemudian bisa menjadi terkenal, dan itu menurut saya memang jalan hidupnya saja ya, jalan hidupnya yang memang seperti itu, dan garis kehidupan memang membuat Fuji berada di atas untuk beberapa waktu. Tapi untuk saat ini saya lihat memang ada penurunan, tapi ada beberapa hal yang mungkin nantinya akan membuat Fuji itu bisa naik lagi. Saya melihat tidak akan lepas dari dunia entertain juga. Kemudian juga di sini saya lihat memang ada kegiatan-kegiatan ataupun juga ada kesibukan yang lainnya. Tapi lebih condong di balik dunia entertain ya. Tidak di depan layar, tapi sepertinya lebih banyak di belakang. Tidak selalu tersorot kamera. Tapi memang ya kalau misalkan orang yang sudah sering tersorot kamera kemudian juga tiba-tiba jarang tersorot kamera, itu akan dianggap wah dia sudah habis, dia tidak ngetop lagi. Tapi kita kan tidak tahu di belakang dia punya bisnis apa, dia punya kehidupan seperti apa, kan kita tidak tahu. Saya lihat untuk Fuji sendiri juga kehidupannya masih cukup baik, untuk karirnya juga sebenarnya masih cukup panjang, masih bisa untuk diperbaiki lagi. Bukan berarti ini jelek ya, tapi memang ada sedikit penurunan dari karir seorang Fuji.
Dan dari kartu yang sudah keluar tadi ya, baik dari Torik ataupun juga dari Fuji, saya lihat memiliki plus minusnya sendiri. Dari Torik sendiri sepertinya memang tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi untuk Fuji memang terlihat ada sedikit penurunan dan mungkin akan ada perjuangan yang harus lebih ditingkatkan lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk teman-teman semua yang mungkin penasaran kira-kira bagaimana sih kelanjutan dari Torik dan Fuji, ataupun ada pertanyaan lainnya tentang mereka berdua, kalian tuliskan saja di kolom komentar. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua, dan jangan lupa tetap doakan juga untuk mereka berdua, baik dari karirnya ataupun juga dari asmaranya dan lain sebagainya. Semoga diberikan jalan terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Askur mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.